Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat Namo Buddhaya, kebajikan untuk kita semua. Semoga pagi ini pada sehat ya. Minggu lalu berapa banyak yang ikut vaksin? Oke, untuk tugas 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu kan kita tidak kuliah ya. Ada kesulitan? Halo? Nggak ada kesulitan ya. Karena kan sifatnya lebih ke refresh ya, mengulang apa yang sudah pernah dipelajari waktu masih SMA mungkin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai ukuran memusat dan ukuran menyebar. Apa itu ukuran memusat? Apa itu ukuran menyebar? Ada yang mau menjelaskan ukuran memusat? Nah, ini garis besar dari materi kita mengenai ukuran gejala pusat, ukuran menyebar, dan kemiringan ya. Jadi skewness atau skew. Jadi skewness ini adalah kemiringan. Biasanya kita berbicara kemiringan itu terkait dengan plotting data ya. Jadi kalau data yang kita plotting itu biasanya akan membentuk distribusi normal ya umumnya. Kalau jumlahnya cukup gitu ya. Nah tapi kalau distribusi normal itu kan biasanya simetris ya, kiri dan kanan. Dia berbentuk lonceng atau bell shape. Tapi bisa jadi data yang kita dapatkan ketika kita plotting dalam bentuk grafik gitu ya, itu distribusinya tidak normal ya. Jadi bisa miring ke kiri, skewness to the left, atau juga miring ke kanan. Jadi juntayannya ada di kanan atau juntayannya ada di kiri. Nah itu kemiringan. Nah itu biasanya ada kaitan nilai dari ukuran pusat yang tidak sama ya. Ukuran gejala pusat itu kan antara lain ada rata-rata, median, modus. Nah kalau rata-rata lebih besar dari modus atau median, nah itu dia miringnya akan kemana? Atau sebaliknya, kalau rata-rata lebih kecil dari median atau modus, dia miringnya juga akan kemana ya. Nah itu nah, ukuran gejala pusat, kedengaran ya? Suara saya kedengaran atau tidak? Siap, beneran Bu, izin Bu. Siap, terdengar Bu. Kedengaran Bu. Siap, kedengaran Bu, izin Bu. Ya, oke. Jadi ukuran gejala pusat, nah itu digunakan untuk menunjukkan nilai atau ukuran yang mendekati titik konsentrasi. Jadi tingkat konsentrasi data itu mengelompok di mana sebenarnya ya. Nah itulah yang disebut dengan ukuran gejala pusat itu ya, digunakan untuk menunjukkan nilai atau ukuran yang mendekati titik konsentrasi perangkat data hasil suatu pengukuran. Nah juga Nah kemudian digunakan sebagai gambaran umum tentang kecenderungan ya, tren gitu ya, atau sebagai wakil representasi dari suatu perangkat data. Jadi rata-ratanya berapa sih gitu ya? Kira-kira kecenderungannya itu mengelompok pada ukuran berapa? Nah, kemudian ukuran yang paling sering digunakan, untuk sebagai representasi ukuran gejala pusat itu adalah rata-rata atau mean, median itu juga kita kenal sebagai nilai tengah ya, dan modus tapi bukan modal dusta ya, tapi modus itu adalah apa? Modus itu Banyak yang paling banyak Bu, izin Bu. ya, nilai yang paling sering muncul gitu ya.
Jadi yang Siap, Bu. frekuensinya paling sering kemunculannya. Nah ini dia ya, ukuran gejala pusat, rata-rata atau mean. Mean ini sebenarnya juga banyak jenisnya ya. Ada rata-rata tertimbang atau geometrik, ada rata-rata aritmatik. Tapi yang kita maksud di sini adalah rata-rata aritmatik ya. Jadi rata-rata hitung mean sebentar. Jadi rata-rata hitung atau aritmatik itu adalah jumlah masing-masing nilai individu data dibagi oleh jumlah banyaknya data yang ada. Jadi nilai data hasil pengukuran itu pada data mentah ya, itu kita jumlahkan dulu semuanya, baru kemudian kita bagi dengan N, banyaknya data ya, banyaknya data. Nah kemudian ada median atau nilai tengah. Nah median atau nilai tengah itu adalah satu titik atau nilai tengah yang membagi seperangkat data menjadi dua bagian sama banyak setelah data tersebut diurutkan atau disusun dari urutan terkecil sampai dengan terbesar. Jadi diurutkan ya, atau istilahnya array gitu ya. Array atau urut atau sort ya, sort array. Nah kemudian baru kita tentukan tengah. Kalau nilainya ganjil, jumlah datanya ganjil, berarti dia tepat ada di tengah. Tapi kalau misalnya jumlah datanya genap, maka 2 di tengah itu dijumlah dibagi 2. Tengah. Itu kenapa ya, suara apa? Mungkin bisa di-mute dulu tadi. Kemudian modus. Modus itu adalah nilai data paling sering muncul. Tadi ya, yang frekuensi kemunculannya paling sering di dalam satu pengamatan atau pengukuran. Nah, seperangkat data mungkin memiliki hanya satu modus. Jadi kalau puncaknya satu, maka dia disebut dengan unimodal. Tapi kalau misalnya puncaknya ada 2, berarti bimodal. Nah kalau puncaknya banyak, biasanya fluktuatif gitu ya, naik turun. Nah itu multimodal ya, lebih dari 2. Atau bahkan mungkin tidak memiliki modus sama sekali. Kalau tidak memiliki modus berarti datanya flat ya, nggak punya puncak. Suara apa itu ya? Kayak suara di dapur. Hah? Oke, suaranya ini ya. Ada suara-suara. Kalau suara ini nggak apa-apa sebenarnya. Oke, nah rata-rata mean, rata-rata hitung ya, atau arithmetic mean, itu adalah jumlah masing-masing nilai individu data ya, dibagi oleh jumlah banyaknya data yang ada. Nah maka rumusnya, nah kita nggak perlu ini ya, ini rumus datangnya dari mana. Yang penting nanti kan kalau statistik itu biasanya ujiannya open book ya. Jadi yang paling penting adalah untuk persoalan yang kita hadapi itu kita menggunakan rumus mana yang paling tepat gitu ya. Jadi nggak harus menghafalkan rumus, tapi paling tidak kita bisa memilih gitu ya, rumus mana
yang akan kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan satu persoalan atau satu kasus ya. Nah, ini pada data mentah ya, jadi data hasil pengukuran sepanjang belum kita tabulasikan, misalnya menggunakan distribusi frekuensi. Nah, ini kita bisa gunakan rumus yang ini. X bar itu sama dengan sigma XI. XI ini kan nilai pengamatan ya, atau nilai pengukuran. I-nya itu 1 sampai dengan N. Dibagi dengan N, banyaknya data ya, atau jumlah pengamatan. Jadi X bar itu rata-rata, kemudian XI ini adalah nilai pengamatan ke I gitu ya, N-nya itu jumlah. Nah, nilai ini yang kita jumlahkan X1 sampai dengan XN gitu ya. Berapa kalau 10 ya X10. Nah, kemudian bagaimana menghitung rata-rata pada data yang sudah ditabulasikan ya. Sudah ditabulasikan itu artinya kita sudah buat menjadi distribusi frekuensi. Nah, bisa saja kan kita diberi data itu sudah ditabulasikan gitu ya. Atau bisa jadi kita diminta menghitung mulai dari data mentah, kemudian disuruh ditabulasikan dan dihitung juga gitu ya ukuran gejala pusatnya pada data yang sudah ditabulasikan. Nah, maka rumusnya seperti ini ya. X bar gitu. Nah, ini sigma FI dikali XI. Jadi dijumlah ya hasil perkalian frekuensi ke I, frekuensi kelas ke I gitu ya, dan nilai tengah. Nah, ini adalah titik tengahnya. Bukan nilai tengah, titik tengah dari interval kelas ya. Kemudian dibagi dengan jumlah FI atau frekuensi, total frekuensi. Jadi X bar itu rata-rata, itu nilai pada kelas ke I, F itu frekuensi. Jadi kalau frekuensi I berarti itu frekuensi pada kelas ke I ya. I itu bisa 1 sampai dengan ini ya. Kemudian XI titik tengah kelas ke I. Jadi titik tengahnya. Nah, misalnya kita punya data seperti ini ya. Punya data interval kelas misalnya 31 sampai 40 kelas pertama, kemudian 41 kelas kedua sampai 50 kelas kedua. Kelas ketiga itu 51 sampai 60, 61 itu sampai 70, 71 sampai 80 kelas kelima. Ada 6 kelas nih ya. Kemudian kita hitung titik tengahnya. Titik tengah itu adalah hasil penjumlahan dari batas bawah, batas atas dibagi 2 ya. Jadi di sini 35,5 titik tengahnya. Kemudian berikutnya 45 dan seterusnya sampai kelas ke-6 85,5. Kemudian setelah ditoli atau penturusan gitu ya, maka diperoleh misalnya frekuensi kelas pertama itu adalah 4. Frekuensi kelas kedua 9. Frekuensi kelas ketiga 17, frekuensi kelas keempat ya 23, 11, 6. Nah, di total ini adalah 70. Nah, kemudian karena untuk menentukan tadi kan untuk menghitung ya, menghitung rata-rata pada itu X bar sama dengan berapa? X bar sama dengan sigma ya, sigma FI ya kan, sigma FI dikali XI. XI itu adalah titik tengah. Nah, kemudian dibagi dengan total frekuensi, total dari FI. Nah, itu menghitung rata-rata pada data yang sudah ditabulasikan. Maka kita buat semacam worksheet seperti ini ya. FI, kemudian ini hasil perkalian masing-masing kelas ya. FI dikali XI. Jadi untuk kelas ini 35 dikali 4 hasilnya 142. Kemudian 45. Jadi 142 ini adalah hasil perkalian dari ini ya, 35,5 dikali berapa? Dikali 4 ya kan? Dikali 4.
dan seterusnya. Berarti 142. Nah, yang bawah ini adalah hasil perkalian 45 kali 9 ya. Jadi 45 dikali dengan 9. Hasilnya 409,5. Demikian seterusnya. Nah, kemudian dijumlah. Karena ini kan tadi sigma ya, sigma XI. Maka kita jumlah. Hasilnya 4.345. Sementara jumlah dari F ini adalah 70. Maka rata-ratanya adalah 4.345 dibagi 70. Nah, itu rata-ratanya 62,07. Bisa dipahami ya sampai di sini? Siap, bisa Bu. Ya. Bisa Bu. Jadi Siap, bisa Bu. dibuat aja perkaliannya masing-masing ya untuk setiap kelas. Oke, kemudian berikutnya adalah tadi kan min ya. Nah, sekarang kita yang masih di dalam ukuran gejala pusat itu ada median atau nilai tengah. Nah, median atau nilai tengah itu adalah suatu titik atau titik tengah atau nilai tengah yang membagi seperangkat data. Jadi membagi seperangkat data menjadi dua bagian yang sama banyak. Jadi jumlah datanya itu dibagi dua gitu ya. Setelah data tersebut diurutkan ya, disusun dari urutan terkecil sampai terbesar. Jadi di array atau di sorting ya. Nah, ini misalnya perhitungan median untuk seperangkat data mentah adalah. Nah, untuk data ganjil mediannya itu adalah X N ditambah 1 dibagi 2. Nah, N ini adalah banyaknya data. Nah, untuk kalau misalnya median untuk data genap, nah ini ada 2 ya. X N dibagi 2 ditambah X N tambah 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Jadi ini dibagi 2-nya ini setelah misalnya jumlah datanya 11 gitu kan. Maka dia ini adalah data median itu data kelima ya. Jadi X 10 dibagi 2, jadi X5 ya kan. Misalnya kalau ada 10 data. Kemudian nah ini ditambah data tapi sebelumnya harus diurutkan dulu. Nah, ini 10 bagi 2 kan 5 ditambah 1. Nah, jadi ada X6. Jadi X6, kemudian ini dijumlah dibagi 2 ya. Jadi data kelima ditambah data keenam. Ini kalau datanya jumlahnya 10 ya, N-nya 10. Nah, contoh pada data ganjil misalnya ya, ada 10, ada angka berapa data nih? Ada 7 data ya. Ada angka 10, ada angka 9, ada angka 3, 5, 7, 12, 8, 7. Ada 7 data. Kemudian data kita susun dulu di array atau diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar atau bisa di sorting ya. Kalau kita misalnya itu di di Excel kita bikin. Nah, ini urutannya menjadi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. Nah, ini datanya ganjil. Berarti kan 7 dibagi. Maka datanya di sini X 7 ditambah 1 dibagi 2. Jadi X4 ya. X4 berarti itu kalau kita lihat yang sudah diurutkan di sini. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang keempat itu ada di tengah-tengah ya. Jadi nilainya 8. Jadi median pada data ganjil itu tepat di tengah ya setelah kita urutkan. Kemudian pada data genap, nah ini misalnya kita punya 10 data ya. 10 data itu misalnya 10, 3, 12, 5, 7,
10, 8, 14, 14, ada 10. Nah, data disusun menjadi 3, 5, 7, 8, 10, 10, 12, 14, 14. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 10. Maka mediannya, karena ini datanya genap, berarti 2 nilai di tengah ya. Nah, itu berarti di data kelima dan data keenam. Nah, data kelima dan data keenam, kalau datanya sudah diurutkan kan ini data yang ini. Nah, data kelima dan keenamnya berapa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 6 itu 10, 10 ya. Jadi 10 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, itu kalau menghitung nilai tengah ya, nilai tengah untuk data yang belum ditabulasikan. Nah, bagaimana kalau kita menghitung data yang sudah ditabulasikan? Nah, ini kita lihat, ini rumusnya. Jadi median itu sama dengan B ditambah L dikali ini ya, dikali ini. Jadi B ditambah L, L itu adalah lebar kelas ya. Kemudian N, banyaknya data, dibagi 2, dikurang F. F ini adalah jumlah semua frekuensi sebelum interval kelas median. Kemudian dibaginya berapa? F itu adalah frekuensi kelas median. Oke, ini kalau kita cari data yang sudah ditabulasikan tadi, ini kita hapus dulu. Dihapus dulu. Nah, mana dia? Kita cari median pada data yang sudah ditabulasikan. Nah, coba hitung mediannya berapa nih? Tadi rumusnya adalah, rumusnya bagaimana? Median, ya kan? Median itu sama dengan B, batas bawah, di mana diperkirakan ada kelas median, ditambah L, L ini lebar kelas, dikali N per 2, dikurang F, dibagi F. Gitu ya. Nah, jadi nilainya berapa? Di mana ada kelas median? Kalau misalnya jumlah frekuensinya 70, berarti kan dia jumlah datanya genap ya. Ada 70. Berarti median itu ada di mana? Di data ke-35 dan ke-36 ya. Betul atau tidak? Ya betul Bu. Ya. 35 dan 36. Berarti kalau kita lihat ini 3 ke sini itu 30, ya kan? 30. Berarti yang diperkirakan ada mediannya itu di kelas yang ini, ya kan? Di kelas yang kelas keempat ya. Kelas keempat ini. Di sini diperkirakan ada median. Karena 35 36 tadi. Nah, maka batas bawahnya berapa? Berarti median sama dengan berapa batas bawahnya? Kelas median. 60,5 begini. 60,5 atau 61? Kita pakai limit kelas atau boundaries kelas? Lebar kelas berapa? Sepuluh. 10. Kalau kita mau pakai itu berarti ininya 60,5 ya, batas bawahnya ya. Berarti kalau kita mau pakai limit itu. Sebentar. 60,5 ditambah 10
dikali 70. Ya kan? 70 dibagi 2. Kemudian dikurang F 30. Itu kan frekuensi semua sebuah kelas median. Dibagi F-nya apa? Frekuensi kelas median. Ya. Halo? 23. Ya atau tidak? Siap, iya Bu. Oke. Berarti berapa ini? 35 dibagi dikurang 35 dibagi 23 berapa? 5 per 23 berapa? Berarti 10 dikali 5 per 23. 50 dibagi 2 ya. 2 ya, sekitar 2, berapa? Jadi sama dengan 60,5 ditambah berapa tadi? 2, berapa? Coba dihitung. 10 dikali 5 per 23. Berapa? Halo? 2,17 Bu. 2,17. Jadi totalnya 62,67. 62,67 ya? Ya Bu. Tulisannya. Kalau nggak di papan tulis ya ini. Oke, berarti di sini sebenarnya median lebih besar ya dari rata-rata. Jadi ada kecenderungan kelihatannya nanti nih miringnya ke kiri ya, miring ke kiri. Tapi kita lihat nanti. Oke, ini median. Kemudian bagaimana dengan modus? Kita hapus ya ini ya. Jadi kira-kira mencarinya seperti itu ya. Jadi ini kita gunakan boundaries class ya, batas bawah kelas yang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke modus. Apa itu modus? Nah, modus itu adalah, coba kita cek. Dalam statistik, nilai yang sering muncul dalam suatu pengamatan disebut dengan modus. Ya, mirip-mirip dengan dia yang soal berkata-kata manis. Tahunya ke semua wanita. Dasar modus. Jadi bukan itu ya. Modus itu tadi yang pertama ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu pengamatan. Bukan yang sering berkata manis katanya tadi ya. Nah, modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul di dalam suatu pengamatan atau pengukuran. Nah, seperangkat data mungkin memiliki hanya satu modus, kata dia. Satu modus itu digambar A ini, jadi puncaknya hanya satu, atau nilai yang paling sering muncul itu kan berarti menjadi puncak ya. Nah, itu cuma satu. Kemudian 2 modus. Nah, kalau yang B ini 2 modus. Jadi atau sering disebut dengan bimodal. Mungkin saja juga ada multimodus lebih dari 2. Itu biasanya kalau yang dia datanya itu seringkali naik turun gitu kan. Atau bahkan mungkin tidak memiliki modus sama sekali. Nah, ini gambar C ini misalnya adalah tidak, jadi frekuensinya sama ya, jadi nggak ada modus, nggak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, pada data yang sudah ditabulasikan, kalau pada data yang belum ditabulasikan kan kita tinggal hitung aja ya, mana yang paling sering muncul.
Nah, pada data yang sudah ditabulasikan, nah ini kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi modus nilai yang paling sering muncul tadi ya. Tapi kalau untuk data yang sudah dibuat frekuensi distribusi frekuensinya, maka kita menggunakan rumus ini. Modus sama dengan B ditambah L dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. B dan L-nya tadi sudah kita tahu ya, batas bawah di mana yang diperkirakan, bukan diperkirakan lagi, biasanya akan kita lihat frekuensi mana yang paling banyak di kelasnya. Kemudian jadi B itu adalah batas bawah interval kelas dengan frekuensi terbanyak. Kemudian L itu lebar kelas, B1 itu beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas interval sebelumnya. Kalau B2 beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas interval sesudahnya. Jadi kelas interval sesudahnya ya. Nah itu bedanya. Nah untuk kasus yang tadi berarti berapa modusnya? Yang tadi yang distribusi frekuensi yang tadi. Nah yang ini berapa modusnya? Coba dihitung. Modus itu tadi sama dengan modus ya, sama dengan B ditambah L. Nah ini dikalikan dengan B1 dibagi B1 ditambah B2. Ya, B1 tambah B2 ya tadi ya. Halo? Ya, Bu. Jadi Ya, berapa Bu. hasilnya? Berapa hasilnya? Ini kan berarti hampir sama yang kelas median tadi ya. Jadi kalau di sini kan yang frekuensi terbanyak itu di kelas keempat. Berarti sama dengan batas bawahnya 60,5 ditambah berapa? 10 dikali B1. Beda frekuensi kelas di mana modus dengan sebelumnya. Berarti kan ini antara 23 dengan 17. Ya kan? Berapa itu bedanya? 6 ya? 6 dibagi 6 ditambah. Nah, dengan kelas sesudahnya 11 ya. 12 ya. Bedanya 12. Hasilnya berapa? 6 dibagi 18, sepertiga. 10/3 berapa? Siap 0,3 Bu. Hah? Siap 0,3. 10 bagi 3, 3,3 ya. Ya, 3,3, Bu. ya, jadi ini berarti 60,5 ditambah 3,3. 3,3333 gitu ya. 3,33. Jadi sama dengan 63 tulisannya 63,3. Kok 3? 63,8 ya. Ya, dari hasil yang tadi sebenarnya bisa kita lihat kalau X bar itu lebih kecil dari median. Ya kan? Tadi kan mediannya 62, berapa? Lebih kecil dari modus.
Betul atau tidak? Ya. Tadi kalau nggak salah median itu 62,7 ya. 62,67 ya. Nah, jadi kan tadi 62,07 lebih kecil dari 62,67 lebih kecil dari 63,8 ya. Jadi itu bagusnya. Itu hasilnya ya, hasil dari ukuran gejala pusat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap, cukup Bu. Nah, itu tadi ukuran gejala pusat ya. Nah, sekarang misalnya diberikan 50 data sebagai latihan. Diberikan 50 data hasil pengamatan tentang banyaknya permintaan sambungan telepon per jam di bagian operator IPDN, yaitu sebagai berikut misalnya ya. Misalnya ini ada data 13, 15, 13 dan seterusnya. Berdasarkan data pengamatan tersebut, buatlah distribusi frekuensi menggunakan data tersebut. Jadi kita disuruh membuat distribusi frekuensi. Kemudian hitunglah rata-rata median dan modus dari data tersebut. Hitung rata-rata median modus setelah data ditabulasikan. Maksudnya kita suruh menghitung rata-rata median modus dari data ini ya, data yang belum ditabulasikan dan yang sesudah dibuat distribusi frekuensi. Kemudian kita juga diminta hitunglah variansi dan deviasi. Oke, kita yang ini untuk yang ini dulu ya, yang ukuran gejala pusat dulu. Nah, ini misalnya kita punya data ini, kita akan hitung untuk gampangnya ya. Untuk gampangnya kita pakai ini aja. Excel, ya kan? Mendingan pakai Excel aja, kemudian mengurutkannya juga lebih gampang gitu kan. Oke, kita misalnya ngitung Oke, bisa kita sama-sama menghitung ya, buka Excelnya masing-masing. Kita sambil latihan. Ini view-nya kita gedein aja. Kita zoom biar gede ininya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita urutkan dulu ya, kita inikan dulu datanya. Sebelum diurutkan kita ketik dulu ya. 5 misalnya ya, 13, 37, 10, kemudian 16, 2, 11, 6, 12, 8, 21, 12, 11, 7, 9, 16, 49, 18, 3, 11, 19, 6, 15, 10, 14, 10, 7, 24. Kemudian 11, 3, 6, 10, 4, 6, 32, 9, 12, 7, 29, 12, 9, 19, 8, 20, 15, 5,
17, 10. Ya, sudah ada 50 data. Kemudian kita diminta menghitung min. Kalau min berarti kita jumlah dulu ya. Sum. Kemudian dari paling atas sampai data ke-50 ya, karena tadi ada data 50. Kita jumlah. Nah, jumlahnya adalah 646. Berarti untuk menghitung rata-rata sama dengan ini jumlah ya. Sigma XI dibagi dengan N ya. N-nya adalah 50. Nah, jadi hasilnya adalah 12,92 ya. Kemudian untuk menghitung median, berarti ini datanya kan harus kita urutkan dulu ya. Kita sorting dari terkecil menjadi dan ke terbesar ya. Nah, ini kita sorting. Kita sort dari A sampai Z from smallest. Nah, berarti kalau dia median berarti ada di data, kalau 50 berarti ada data 25 ke 26 ya. Dan 26. Berarti ini kan 11 dengan 11 dijumlah dibagi 2 hasilnya 11. Nah, untuk melihat ininya, untuk melihat modus. Nah, kita lihat di sini 2 hanya 1 muncul, 3 itu ada 2 kali muncul, 4 sekali, 5 ada 2 kali, kemudian 6 itu ada 4 kali ya. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4. 7 4 kali ya, 4 kali juga. 8 2 kali. 9 2 kali. 10. Nah, ini yang 10 berapa kali muncul nih? 10 ini 9 ini 3 kali ya. 9 3 kali. Kemudian 10 1 2 3 4 5. Oh, ada 5. Ada 5. Kemudian 11 1 2 3 4. 12 1 2 3 4. Kemudian berapa lagi nih? 13 ya. 13 itu 2 kali, 14 sekali, 15 2 kali, 16 juga 2 kali, 17 kali, 18 kali, 19 2 kali, 20 sekali, 21 sekali dan seterusnya. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Berarti modusnya di mana? Yang paling 10, Bu. Ya, di 10 ya. Jadi di sini yang paling sering muncul itu adalah angka 10. Yang kemunculannya paling sering ya. Nah, kemudian tabulasi. Membuat tabulasi. Kalau membuat tabulasi seperti yang kemarin ya. Jadi dibuat distribusi pertama menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas itu dengan aturan Stargess. Apa rumusnya kalau membuat aturan Stargess? Masih ingat? Aturan Stargess. Nah, ini kalau kita menghitung rata-rata median modus nanti ditabulasikan dulu. Udah seperti tadi ya, seperti contoh tadi. Nah, sekarang hitunglah variansi dan deviasi. Oke, sekarang kita masuk ke variansi dan deviasi standar. Jadi sebelum kita hitung, nah ini ukuran dispersi ya. Ukuran dispersi dan kemencengan. Jadi ukuran dispersi itu adalah ukuran menyebar ya. Statistika sering disebut sebagai suatu studi tentang variasi karena membahas
dan menyediakan cara-cara untuk menyelidiki variasi gejala alam dan sosial serta membuat kesimpulan tentang hal-hal yang melatar belakangi terjadinya variasi itu. Nah, ini misalnya contoh skor ya, skor nilai dua kelompok data. Misalnya kita punya kelas A dan kelas B. Ini adalah nilai yang diperoleh oleh masing-masing kelas terhadap mata kuliah tertentu misalnya ya. Nah, kelas A itu ada nilai 68, 69, 70, 72, 74, 75 dan seterusnya. Kita jumlah kemudian dibagi dengan keseluruhan data, itu rata-ratanya adalah 73. Kelas B juga begitu. Jadi ada yang dapat nilai 55, 57, 58, 64, 69, 79, 83, 85, 90, 90. Nah, setelah kita jumlah dibagi dengan banyaknya data, itu juga rata-rata 73. Jadi ini kita lihat ada dua kelompok data, jumlah datanya sama, rata-ratanya juga sama, meskipun variasinya berbeda, gitu ya. Jadi rata-rata sama, tapi variasi berbeda, gitu ya. Ada nilai yang kalau di mana yang lebih bervariasi antara skor pada kelompok A atau kelas A dengan kelas B, mana lebih bervariasi? Walaupun rata-ratanya sama, tapi ternyata variasinya berbeda. Mana yang lebih bervariasi datanya? Halo? Siapa Kelas B, Bu. Yang kelas B. Ya, Bu. Gitu ya. Jadi ada nilai yang kecil, ada nilai yang besar banget, besar gitu ya. Tapi kalau kelas A itu cenderung mengelompok pada ukuran pusat ya. Jadi dekat ke nilai 73 itu. Tapi kalau kelas B ada yang dekat ke 73 tapi ada yang jauh seperti 55 itu kan lumayan jauh ke 733, jaraknya lebih jauh. Termasuk juga 90 gitu ya. Jadi variasinya lebih berbeda dibandingkan kelas A. Nah, ukuran menyebar itu seringkali diukur ya menggunakan tiga metode ini. Jadi range atau rentang data, variansi, dan standar deviasi. Ya. Nah, range atau rentang data ini merupakan ukuran yang paling sederhana dan kasar tentang variasi seperangkat data. Nah, rentang data itu didefinisikan sebagai selisih antara skor terbesar dan skor terkecil pada suatu perangkat data. Jadi range itu adalah X max atau nilai terbesar dikurangi dengan X min atau nilai terkecil. Nah, rentang data itu menunjukkan variasi data dalam bentuk perbedaan kedua ujung. Nah, kalau kita lihat tadi sebenarnya di skor pada kelas B itu ada data pencilan ya, outlier. Jadi nilai yang jaraknya jauh ke ukuran pusat. Semakin besar rentang data, maka data tersebut lebih heterogen. Ya. Jadi tadi kan semakin besar rentang data. Kalau kita lihat tadi rentang data kelas B itu jauh lebih besar dibandingkan rentang data kelas A. Karena tadi di kelas B itu ada nilai yang kecil, ada yang besar banget gitu ya. Tapi kalau di kelas A itu cenderung mengelompok ya, mengelompok pada ukuran pusatnya. Nah, rentang data itu jarang digunakan sebenarnya dengan alasan pertama, rentang itu merupakan ukuran yang tidak stabil dianggapnya ya. Kemudian rentang tidak mencerminkan pola variasi suatu distribusi data. Dan yang ketiga, rentang bergantung pada besarnya sampel ya. Biasanya semakin banyak sampel, kemungkinan rentangnya juga akan makin jauh gitu ya. Nah, rentang perangkat data dengan menggunakan sampel besar cenderung besar karena rentang itu dihitung berdasarkan hanya dua data yang paling ekstrim ya.
di titik paling kiri dan di titik paling kanan. Tidak memperhitungkan nilai-nilai di antaranya. Nah, kemudian variansi dan simpangan baku. Nah, ini lebih sering digunakan dibandingkan range ya. Nah, varians dan simpangan baku standard deviation merupakan dua buah ukuran yang paling sering digunakan tentang variasi suatu perangkat data. Nah, kedua ukuran tersebut berhubungan secara langsung, artinya ukuran yang satu dapat diketahui apabila ukuran lainnya diketahui. Nah, variansi adalah kuadrat dari simpangan baku dan sebaliknya, simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari variasi. Jadi kalau kita tahu variansi berarti kita akan bisa hitung simpangan baku. Cukup salah satu yang dihitung ya, tapi kita bisa mengetahui dua nilai sekaligus. Atau kalau kita tahu simpangan baku tinggal kita kuadratkan untuk menghitung variansi. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung variansi dan simpangan baku ya, standar deviasi. Jadi ini kalau untuk variansi pada data yang belum ditabulasikan atau data mentah tadi ya, itu atau raw data gitu. Ini S kuadrat sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, itu dijumlahkan ya. Jadi masing-masing data dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semuanya dibagi dengan N kurang 1. Atau juga kita bisa menggunakan rumus di kanan ini ya. Nah, kalau gitu terkait dengan tadi data yang sudah data 50 data tadi ya, sambungan telepon tadi yang ke IPDN. Nah, itu berapa variansi dan simpangan bakunya? Nah, sekarang kita lihat yang data tadi ya, data yang ini. Nah, ini kan disuruh menghitung. Hitunglah variansi dan deviasi standar pada data tersebut dan setelah data ditabulasikan. Nah, ini untuk menghitung data mentahnya. Data mentahnya tadi ya. Nah, ini kan kita tadi sudah punya data ya, sudah kita ini kan. Nah, ini kita sudah punya rata-rata. Ini kita hapus aja ya yang ini. Frekuensi tadi. Nah, ini kan kita punya data XI. Nah, ini kan XI ya. Ini XI. Nah, kemudian kita mau hitung XI dikurangi X bar. X bar itu X-nya kita buat kecil aja ya. Dikurangi X bar. X bar itu kita bikin X besar ya. Kemudian dikuadratkan kan. XI dikurangi X bar dikuadratkan. Ini dikuadratkan, baru nanti dijumlah, ya kan? Kita kuadratkan. Nah, kok jadi ke kuadrat semua ya. Maksudnya yang dikuadratkan yang di angka 2-nya doang. Ya pokoknya kita anggap aja lah itu kuadrat ya, dia ada di atas. Nah, ini tadi XI dikurangi X bar. Berarti ini kan sama dengan ini ya, dikurangi X bar yang di bawah. Berapa tadi X barnya? 12,95. Hasilnya mana? Nah, ini ya. Kita zoom dikit deh.
jadi 120. Nah ini biar supaya ini kan kita sebenarnya bisa copy paste ya, tapi untuk copy paste karena kan kita mengurangi pada sel yang sama. Kok belum terbagi ya? Belum ya, sorry. Ini kan berarti ini oke, dikurangi rata-rata di bawah. Maka hasilnya minus 10 ya, karena 2 dikurangi 12 tadi ya. Nah untuk kita copy paste biar supaya tidak berubah, maka A25 ini kita kasih dolar ya. Kita kasih dolar di A-nya. Kasih dolar. Ini tinggal kita copy paste. Kita copy paste sampai dengan 50 ya. Nah, kita cek. Oke, dia di A3, A4, A5. Nah, kemudian di sini kita kuadratkan ya, sama dengan ini dikali bilangan itu sendiri ya. Oke, hasilnya 119. Nah, ini kita copy juga ya. Kita paste ke bawah. Sampai ke data 50. Hasilnya berapa? Kita jumlahkan ke bawah. Ini kita copy paste dari penjumlahan sebelumnya. Masuk ke sini. 3.895,68. Jadi itu sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah untuk mencari standar deviasi dibagi N kurang 1 ya kan, variansi ya. Berarti variansinya sama dengan di sini ini dibagi N kurang 1. N-nya berapa? 50. Kurang 1, 49. Jadi dapatnya 79,50. Siapa yang menghitung, sama nggak angkanya? Halo? Suara saya kedengaran apa enggak? Halo? Siap Bu izin. Siap Bu. Dan untuk mencari standar deviasi itu akar ya kan? Akar dari variansi. Berarti kita lihat di formula insert function. Kemudian kita cari square root ya, square root SS. Square root ya. Nah ini SQRT. Oke. Nah nilainya adalah ini. Oke. Hasilnya standar deviasi 8,9. Oke, ini kita bulatkan ke 2 desimal aja ya. 2 desimal. Jadi 7950 standar deviasi itu 8,91. Oke, sebentar saya ini dulu. Bentar ya.
Oke, sampai di sini bisa dipahami? Siap bisa Bu. Oke, Ya bisa Bu. mudah ya. Pelan-pelan biar supaya nilainya tidak ada yang salah ketik misalnya ya. Nah, baru kemudian dipindahkan ke catatan misalnya ya, karena harus. Nah, kemudian bagaimana menghitung untuk data yang sudah ditabulasikan misalnya ya. Nah, untuk menghitung variansi pada data yang sudah ditabulasikan, karena kita tadi nggak buat tabulasinya ya, kita ambil contoh pada data yang sudah ditabulasikan yang lain aja ya. Nah, ini misalnya S kuadrat, rumusnya N dikali sigma FI dikali XI kuadrat dikurang sigma FI dikali XI dikuadratkan. Jadi setelah dijumlah baru dikuadratkan. Dikali N dikurang. Nah, misalnya kita ambil contoh ya. Ambil contoh, kita pakai yang sudah ditabulasikan aja ya. Yang sudah ditabulasikan misalnya ini. Nah, bagaimana menghitung ini? Untuk menghitung, nah ini kan untuk menghitung tadi rumusnya adalah ini ya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu ini. Rumusnya kita taruh di sini aja deh. Nah, rumusnya ini ya. Rumusnya adalah ini S untuk variansi. Kalau standar deviasi kan nanti tinggal diakarkan aja dari variansi. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, pertama yang harus kita cari apa dulu? Nah, ini kan kita udah tahu XI ya, XI. Ini XI dulu ya, XI, kemudian FI, kemudian di sini FI dikali XI, kemudian juga ada FI dikali XI dikuadratkan. Jadi XI-nya yang dikuadratkan. Ya, XI-nya yang dikuadrat. Kalau gitu kita cari XI kuadrat dulu, ya kan? Berarti di sini misalnya XI kuadrat. XI dikuadratkan. Kemudian di sini FI dikali XI kuadrat. Ini kuadratnya nggak saya naik, angkanya nggak di superstrate. Oh ya, ini kita tekan dulu sebentar. Biar supaya dia kelihatan seperti kuadrat ya. Di superscript. Ya, kok naik semua ya? Oke, kita ini aja. Tapi pokoknya intinya itu kuadrat ya. Nah, ini kita pindahkan XI-nya. XI-nya ini kan ada 35,5, kemudian 45,5, kemudian 55,5. Kita mau mencari standar deviasi, variansi dan standar deviasi pada data yang sudah ditabulasikan ini. 35,5, 65,5, 75,5, dan 85,5. Kemudian frekuensinya kita gedein lah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan?
Halo? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu dulu. Kelihatan kecil. Kelihatan Bu. Kelihatan walaupun kecil-kecil ya. Oke, FI-nya kita pindahkan datanya 4, 9, kemudian 17, 23, 11, 6. Totalnya sama dengan kita zoom ya. Kan nanti ada ya, N itu kan jumlah frekuensi ya. Zoom dari ini atas sampai sini. 70. Nah, kemudian hasil kali FI dikali XI. Berarti ini dikali ini. Kemudian ini kita copy paste. Copy ke bawah. Dipaste. Kemudian jumlahnya kita paste dari sini ya. Copy, paste di sini. Enggak, karena hasil zoom kan. Kemudian di sini XI kuadrat. XI kuadrat itu berarti sama dengan ini dikali dirinya sendiri. Nah, kemudian kita copy paste. Copy, paste. Kemudian kita jumlah juga kan? Karena kan ada sigma. Enggak, XI kuadrat. Enggak, ini kan XI kuadrat ya. Kita kalikan ya. FI dikali XI kuadrat. Berarti ini dikali XI kuadrat. Kita copy, kemudian kita paste. Dan kita jumlah. Ini copy, kita jumlah ke sini. Karena ini nanti dibutuhkan. Nah, berarti untuk mencari kita sudah dapat kan sigma FI. Kemudian ini nanti sigma FI kemudian dikuadratkan ya. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Sigma FI kuadrat itu sama dengan ini dikali dikali sama ya. C9 dikali C9 juga. Gitu ya? Ya kan, ini FI dikali XI dikuadratkan ya. Setelah dijumlah baru dikuadratkan. Kemudian ini FI dikali XI dikuadratkan. Dijumlah aja kalau ini setelah hasil perkaliannya. Nah, maka sama dengan untuk mencari variansi. Nah, di sini. Di sini ya. Ini variansi ya. Variansi berarti sama dengan N. N-nya berapa? 70. Kali ini FI XI kuadrat. Ini ya berarti ya. Nah, ini. Kurang dikurang ini. Jadi ini kita kurung dulu ya biar nggak keliru. Dikurung lagi. Jadi 810 itu bagian atasnya. Dibagi. Nah, ini kan masih dibagi ya kan? Dibagi berapa? Ini kita kurung lagi. Dibagi 70
dikali 70 kurang 1, 69. Hasilnya adalah 167,78. Itu variansinya. Kemudian mencari standar deviasi tinggal diakarkan ya. Standar deviasi itu sama dengan, ya tinggal kita akarkan ya. Akarnya itu formula ini, kita cari square root SQRT. Oke. Ini 12,9. Jadi standar deviasinya 12,995 ya. Variansinya 167. Jadi seperti itu ya. Dibuat worksheetnya dulu ketika menghitung. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Iya. Nanti dilatih ya, dilatih dari kemudian kita kemudian kita sekarang mencari ya ukuran kemencengan. Nah, data kalau didistribusikan ya, diplotting ya, dibuat grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, ini gambar kita bisa lihat distribusi miring ke kiri karena juntayannya ke kiri. Kemudian yang kanan distribusi miring ke kanan, skew to the right ya. Jadi kita lihat pada juntayannya. Tapi sebenarnya kalau normalnya ya, distribusi normal itu dia berbentuk lonceng. Nah, itu berbentuk loncengnya simetris. Puncaknya tepat di tengah. Nah, berarti dia kiri kanan itu sama simetris ya. Nah, kalau datanya tidak simetris ya, artinya puncaknya tidak tepat berada di tengah, maka kita bisa lihat sebenarnya dari ukuran rata-ratanya ya. Misalnya nilai koefisien kemiringan skewness berdasarkan formula persen. Nah, ini mu3 misalnya ya. Kalau X bar dikurangi modus, nah itu dibagi S lebih besar dari 0 atau positif, maka dia distribusi miring ke kanan. Nah, kita lihat tadi rata-rata itu kan 62 ya. 62, berapa? 0? 0 berapa tadi? 07 ya? 07. Dikurangi modus. Modusnya kan tadi 63,8. Ya kan? Yang pada data tabulasi tadi ya. Dibagi, ini S-nya adalah 12,9. Sebenarnya nggak harus kita tahu besarannya pun, asal kita tahu dia lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0, kita tahu kemiringannya. Nah, ini kan 62,07 dikurang 63 ini pasti negatif, ya kan? Pasti hasilnya negatif atau lebih kecil dari 0. Jadi dia sebenarnya ada di sini. Kurang dari 0. Pasti nilainya kalau negatif itu lebih kecil dari 0. Maka distribusinya miring ke kiri, ya. Jadi miring ke kiri. Jadi dia kemungkinannya seperti ini. Karena tadi kita lihat memang puncaknya itu ada di kelas keempat ya. Kelas keempat dan jumlah kelasnya hanya 6. Jadi memang dia cenderung juntayan itu ada di kiri ya. Jadi distribusi miring ke kiri. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari nilai yang sudah kita peroleh tadi ya. Kalau dia lebih kecil atau lebih besar dari 0 itu sebenarnya bisa memperlihatkan apakah dia miring ke kiri atau ke kanan. Tapi data yang bagus, data yang akan kita bisa lanjutkan gitu ya, terutama nanti kaitannya dengan statistik parametrik itu kan harus ada asumsi kenormalan data. Maka datanya itu harusnya yang betul-betul distribusinya normal.
Kalau miring-miring begini berarti dia nggak normal ya. Oke, selanjutnya bisa dipahami ya. Izin Bu, siap Bu. Oke, sekarang ada latihan seperti ini misalnya ya. Misalkan dari hasil pengamatan diperoleh 3 perangkat data sebagai berikut. Sampel A itu nilainya 10, 10, 10. Sampel B 5, 7, 10, 13, 15. Sampel C 1, 5, 10, 15, 19. Nah, dengan melihat ketiga sampel di atas, mana perangkat data yang memiliki skor paling bervariasi? Mana? Sampel A, B, atau C? Siap C, Bu. Ya, nilai Siap, Bu, sampai yang C, Bu. paling bervariasi C ya, karena kalau dihitung ringnya juga besar ya. Satu, kalau yang A itu kan relatif dia sama nilainya, jadi mengelompok pada ukuran pusatnya. Rata-ratanya 10 ya misalnya. Nah, kalau yang sampel B itu relatif ya nggak terlalu jauh dibandingkan sampel C ya. Kemudian yang berikutnya terdapat seperangkat data 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berapa variasi dan ya C tadi ya. Nah, ini yang berikutnya terdapat seperangkat data 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa variansi dan simpangan bakunya? Apa yang dulu harus dicari? Rata-ratanya ya. Kemudian nilai masing-masing dikurangi rata-rata, dikuadratkan, dijumlah. Dibagi dengan banyaknya data. Dibagi dengan N kurang 1. Maka kita akan dapat variansi. Simpangan bakunya tinggal kita akarkan aja. Berapa hasilnya coba? Yang data ini 6, 7, 8, 9. Ini berapa variansi dan simpangan bakunya? Berapa? Coba dihitung. 6, 7. Berarti kan dihitung dulu rata-ratanya, ya kan? Rata-ratanya berapa? Rata-rata salah. Ini kalau ini rata-ratanya kan rata-rata. Nah, ini penjumlahan ya dari semuanya. Jadi 6 ditambah 7 ditambah 8 seterusnya ya sampai terakhir. Ditambahkan sampai yang terakhir 14. Dijumlahkan semuanya dibagi dengan N-nya berapa nih? 2, 4, 6, 8, 9. Berapa hasilnya? 10. 10. Oke, 10. Nah, kemudian hitung variansi. Variansinya berarti S kuadrat sama dengan, ya kan? 6 dikurangi 10 dikuadratkan. Ya. 6 dikurangi 10 dikuadratkan ditambah 7 kurang 10 dikuadratkan. Demikian seterusnya sampai yang terakhir. 14 dikurang 10 dikuadratkan. Ya kan? Ditambah seterusnya ya. Seterusnya sampai yang terakhir 14 dikurang 10 kuadrat dibagi N kurang 1. Berapa hasilnya? Variansinya. Datanya berapa sih? 2. N kurang 1 itu berapa? 9 tadi jadi 8 ya. Dibagi 8. Berapa hasilnya? 6 kurang 10, 7 kurang 10, 8 kurang 10 dikuadratkan, 9 kurang 10 dikuadratkan, 10 kurang 10 kuadrat 0 ya. 11 kurang 10. Jadi 16 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0
ditambah 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16. Berapa tuh? Dibagi 8. Berapa totalnya? Berapa hasilnya? Variansi dan deviasi standarnya. Berapa? Sambil dihitung ya, sambil berlatih. Biar tangannya terbiasa. Biar cepat kalau disuruh ngitung. Berapa? Ini di sini kan 8,25 Bu. ya. Variansinya dulu berapa? Variansinya berapa? 16 ditambah 9. Di sini 9. Di sini 4. Kalau udah dikuadratkan ya, hasilnya dikurangi rata-rata tadi. Di sini 1. Di sini 0. Di sini 1. Di sini 4. Di sini 9. Di sini 16. Kalau dijumlah berapa? 10, 20, 30. Di sini 10, 60 bagi 8 ya? 60 bagi 8. Iya betul? Ya betul Bu. 60 dibagi 8 berapa? 7,5 Bu. Hah? 7,5. 7,5 Bu. Oh, 7,5. Variansinya 7,5. Berarti standar deviasinya berapa? Akar dari 7,5 berapa? Coba dicari di Excel. Berapa? 2,7 Bu. 2,7. Oke, berarti standar deviasinya adalah 2,7 persis. Coba 2 digit. 2,74 Bu. Oke. 2,74. Bisa dipahami ya? Jadi diakarkan. Jadi kalau kita dapat 1, kita udah bisa dapat keduanya, ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan misalnya di latihan yang berikutnya. Saya hapus dulu. Nanti dicoba-coba lagi sendiri. Materi ini sudah saya share di Google Classroom ya. Termasuk PR. Jadi ada PR. Kenapa PR di ini? Biar supaya terlatih. Gitu. Kadang-kadang kita oh iya gitu, tapi pas kalau ujian waktunya singkat. Nah, kalau tidak terbiasa kadang-kadang bingung juga ya, walaupun kita tahu cara mencari. Jangan kan besok ujian Bu. Besok suruh ulang dulu. Apa? Nah, ini berikut merupakan data urutan kemampuan manajerial dari pada sebuah instansi. Berdasarkan data tersebut, hitung rata-rata, median, modus, variasi, dan simpangan kampung. Jadi ini kita diminta untuk menghitung data yang sudah ditabulasikan ya. Jadi ini pertama kita harus hitung dulu. Di sini adalah apa yang harus dihitung dulu? Halo? Ya, nilai tengah ya. Nilai tengah. Ini kan FI. Nilai tengahnya berapa ini? Ini suruh ngerjain lagi kah? Nah, Ada tugas. Tadi suaramu bocor jadi. ini XI-nya berapa nilai tengah? Jadi kita cari dulu nilai tengah ya. Berikut merupakan data urutan kemampuan manajerial dari 100 staf pada sebuah instansi X. Berdasarkan data tersebut, hitung rata-rata. Nah, untuk 25,5 Bu. ya, berapa? 20 25,5. 25,5.
seterusnya ya. Biasanya ke bawah berarti 35,5 gitu ya. Betul kan? Siap, Bu. Ya, 35,5. Ya, nanti cari sesuai rumus yang ini ya tadi. Kalau kita mencari rata-rata berarti kan sigma FI dikali XI dibagi FI. Jadi nanti ini kita kalikan XI dengan FI dibagi dengan total. Jadi ini dicari totalnya berapa gitu ya. Kemudian kalau median tadi, median itu batas bawah kelas yang diperkirakan ada median. Ini totalnya berapa ini? 18 berapa? 26 ya. 56, 76, 86, 86, 94, 100 ya? Oh iya kan memang tadi ada 100. Berarti kalau kelas yang diperkirakan ada median, berarti ini data ke 50 dan 51. Berarti yang median itu ada di mana? Di sini kayaknya ya. Ini kan berapa nih? 26. 26 dan 26 ya, berarti ada di sini. Ya, di sini ya. Berarti ini kelas median juga menjadi modus, ya kan? Karena ini frekuensi terbanyak. Ya, nanti bisa dihitung lah ya. Mudah ya. Halo. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, dihitung aja sambil iseng-iseng gitu kan. Pokoknya terbiasa aja mengerjakan. Nah, ini yang jadi PR. Ini sudah saya share ya. Jadi berikut dilaporkan sebaran data waktu keterlambatan pegawai yang tidak mengikuti apel pagi. Tapi ini ada koma-komanya loh. Nah, hitung rata-rata median modus variansi standar deviasi pada data yang belum. Jadi hitung dulu data yang belum ditabulasikan ini, rata-rata median sampai dengan standar deviasi. Kemudian buat distribusi frekuensi. Baru hitung rata-rata median modus pada data yang sudah ditabulasikan. Jadi kerjakannya pakai ditulis tangan aja ya. Terus difoto, dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Siap, Siap, Bu. izin Bu, siap Bu. Ya. Siap, Bu. Oke, saya kira nggak sulit ya. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan, sebelum mengakhiri perkuliahan kita kuis dulu sebentar ya. Nah, ini kuis dulu sebentar. Ya, sekitar nggak sampai 10 menit lah. Jadi join ke myquiz.com 437-577. Jadi sekitar kalau soalnya 9 menit ya, sekitar 9 menit, 10 menit lah. Jadi silakan join ke myquiz.com, kodenya 437-577. Silakan bergabung. Nanti yang nilainya bagus dapat hadiah. Tepuk tangan. Akan diberi hadiah khusus 3 terbaik. Kelihatan kodenya ya. Siap, Bu. Izin Bu, siap Bu. Masih loading ya, masih loading. Join myquiz.com, kodenya 437-577. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu dikerjakan karena nanti itu bisa jadi backup data juga, bisa jadi backup nilai ya. Jadi kalau nilai dari kuis, nilai dari tugas-tugas, jadi kalau nanti UTS-nya tiba-tiba jelek atau UAS-nya jelek, masih ada backup nilai yang lain. Karena kan bisa jadi loh UAS itu walaupun buka buku ini tapi keder terus nggak akurat data, nggak akurat menghitungnya atau keliru-keliru misalnya. Tapi mudah-mudahan sih kalau rajin berlatih itu udah otomatis ya, tangannya cepat biasanya. Antara otak dan tangan tuh bisa sejalan.
karena rajin dilatih gitu ya dengan mengerjakan tugas-tugas. Oke, sudah bergabung berapa orang nih? 5. Ada Rosalin, Mustami, Salisha, Shandy, Falah, Rizky, Muhammad Azan. Oke, ditunggu yang lainnya bergabung. Siap, jaringannya masih jelek Bu Izin Bu. Ya, ditunggu. Izin Bu, izin menyampaikan koneksi buruk Bu, izin Bu. Ya, yang bisa aja. Kalau kuliahnya ada nggak yang satu akun misalnya berdua gitu, ada? Izin Bu, izin menyampaikan jaringannya agak. Kalau misalnya ada yang bergabung berdua, di screenshot aja dikirim ke WA saya. Gitu. Karena kan saya juga pakai Google Track ya. Jadi siapa aja yang bergabung. Nah kalau misalnya gini, saya bergabung dengan teman ada berdua atau bertiga. Nah itu di screenshot aja fotonya, kirim. Siapa aja yang bergabung di akun tersebut gitu ya. Tinggal dilaporkan saja. Biar tidak ditulis tidak ikut gitu ya. Boleh kok satu berdua atau satu bertiga kalau jaringannya misalnya ini. Tapi dilaporkan aja di screenshot kami bertiga nih gitu. Yang penting ada data dukungnya. Karena selain absensi juga ada Google Track ya untuk mengecek kehadiran. Oke, sudah 17. 18. Izin Bu, sinyal saya masih kurang baik Bu, izin Bu. Ya, dicoba aja. Mudah-mudahan bisa. Nanti saya mulai tepat di 19.05. Kalau yang saya sudah mulai masih terus mencoba bergabung, silakan aja ya. Ada 23 orang yang bergabung. 24. Walaupun nanti tepat di 11.05 saya mulai, kalau masih ada yang masih ingin bergabung, yang penting dicatat aja kodenya ya. Kodenya itu 437577. 437577. Oke, saya mulai sekarang. Tapi kalau ada yang masih mau bergabung, dilanjut aja. Oke, silakan dimulai. Semangat, tapi tetap hati-hati dalam menjawab ya. Kita akan akhiri di 11.15.
Oke, masih memimpin Dimas Permana ya, Falah Asadria dan Syarah Nabila. Muhammad Azan. Ada Rafli Fajri nih mulai ke atas, Muhammad Azan ya. Mustami Salisafata. Muhammad Azan nih. Muhammad Azan sekarang memimpin ya. Oke, 1 menit lagi ya waktunya.
Ilham. Oke, semangat. Hafiz sama Hersemomot. Jaringannya jelek ya. Setengah menit lagi. Oke, waktunya selesai. Oke, selamat untuk Muhammad Azan, Dimas, dan Cornelius Silaban. Nggak ada salah ya tadi ya, kayaknya ya. Iya, nggak ada salah nih yang 3 tadi. Oke. Demikian ya pertemuan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Boleh videonya dinyalakan sebentar, saya mau screenshot. Sebentar ya. Oke, terima kasih ya atas partisipasi kehadirannya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Jadi PR-PR yang dikerjakan itu nanti bisa jadi backup nilai ya. Kalau kebetulan nilai UTS atau nilai UASnya tidak memuaskan. Izin Bu, yang punya saya tadi tidak sempat masuk Bu karena sinyal jelek Bu, izin Bu. Yang apa? Yang kuis tadi Bu, izin Bu. Oh, nggak apa-apa, nanti pada kesempatan lain. Yang penting PR-PR dikerjakan ya. Izin Bu, siap Bu. Izin Bu untuk Siap Bu. untuk punya saya tidak sama. Sudah masuk tapi keluar lagi Bu, akhirnya tidak bisa melanjutkan kuisnya Bu karena sudah terpakai kodenya Bu. Gak apa-apa, nanti di kuis berikutnya mudah-mudahan bisa. Ya pokoknya nilai kuis, nilai tugas-tugas itu bisa menjadi backup nilai ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas partisipasi kehadiran pada pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa tetap jaga prokes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam.